Pernahkah kamu berhenti sejenak, benar-benar berhenti, lalu memandang dunia di sekitarmu tanpa distraksi apapun? Tidak menggulir layar, tidak memikirkan pekerjaan, tidak menilai, hanya mengamati. Jika pernah, mungkin kamu merasakan sesuatu yang aneh namun sulit diberi nama. Bukan takut, bukan kagum, melainkan rasa janggal yang sunyi. Seolah-olah realitas ini bekerja dengan cara yang terlalu rapi, terlalu presisi, terlalu patuh pada aturan, namun di saat yang sama terasa artifisial. Seperti tampilan antarmuka sebuah aplikasi yang terlihat mulus dan meyakinkan, padahal kita tahu ada jutaan baris kode tersembunyi di baliknya. Kode yang tak pernah kita lihat, tapi sepenuhnya menentukan apa yang muncul di layar. Sejak kecil, kita diwarisi satu narasi besar tentang alam semesta. Sebuah cerita yang diceritakan berulang-ulang hingga terdengar mutlak. Kita diajari bahwa gravitasi adalah gaya tarik, bahwa bumi adalah bola raksasa yang menarik segala sesuatu ke pusatnya. Newton menerjemahkannya ke dalam bahasa matematika. Einstein menyempurnakannya dengan gagasan ruang dan waktu yang melengkung. Sejak itu, cerita tersebut menjadi fondasi cara kita memahami dunia. Ia diterima, dihafal, diajarkan ulang, dan jarang sekali disentuh dengan keraguan. Namun sains sejati tidak lahir dari kepatuhan. Ia lahir dari keberanian. Keberanian untuk berkata, bagaimana jika kita salah memahami ini selama ini? Bagaimana jika semua itu hanyalah cerita permukaan? Sebuah model kerja yang berguna, tapi bukan kebenaran terdalam. Bagaimana jika gravitasi, seperti yang kita pahami selama ini, sebenarnya tidak pernah benar-benar ada, setidaknya tidak sebagai gaya fundamental yang berdiri sendiri? Tenang, ini bukan ajakan untuk menolak realitas fisik atau melakukan tindakan sembrono. Kamu tetap akan jatuh jika melompat. Tulangmu tetap bisa patah. Rasa sakit tetap nyata dan tidak bisa dinegosiasikan. Hukum-hukum alam tetap bekerja dengan konsisten dan kejam. Namun alasan mengapa semua itu terjadi, alasan terdalamnya, itulah yang akan kita bongkar perlahan, lapis demi lapis, tanpa tergesa-gesa. Video ini tidak dibuat untuk memberikan jawaban mutlak. Video ini dibuat untuk mengganggu, untuk merusak kenyamanan berpikir, untuk membuka kemungkinan bahwa realitas ini jauh lebih aneh, jauh lebih dalam, dan mungkin jauh lebih bermakna daripada yang pernah diajarkan di ruang kelas atau buku pelajaran. Mari kita mulai perjalanan ini. Sekarang, bayangkan kamu sedang bermain game seperti PUBG. Karaktermu berlari, melompat dari gedung, tiarap, melempar granat. Jika kamu jatuh dari lantai 3, karaktermu akan terhempas ke tanah. Jika melompat terlalu tinggi, ia tidak melayang. Ia selalu kembali ke bawah. Pertanyaannya sederhana, namun jika dipikirkan lebih dalam, menjadi sangat fundamental. Apa yang membuat karakter di dalam PUBG selalu jatuh ke tanah? Apakah di dalam ponsel atau komputermu ada gaya gravitasi sungguhan? Apakah ada masa bumi mini di dalam server game yang menarik karakter ke bawah? Tentu tidak. Gravitasi di dalam PUBG ada karena engine game menetapkannya demikian. Baris-baris kode menentukan bahwa setiap objek memiliki massa virtual, percepatan jatuh, batas tabrakan, dan aturan fisika tertentu. Jika developer mengubah satu variabel saja, karaktermu bisa melayang, jatuh lebih lambat, atau bahkan berjalan di udara. Dengan kata lain, karakter di dalam game tidak jatuh karena hukum alam. Ia jatuh karena aturan sistem. Karena dunia game tersebut dirender dengan hukum tertentu yang disepakati oleh mesin, bukan karena gaya fisik yang nyata. Sekarang muncul pertanyaan yang jauh lebih berbahaya. Bagaimana jika alam semesta bekerja dengan prinsip yang sama? Dalam fisika modern, terutama di wilayah perbatasan antara mekanika kuantum, teori informasi, dan kosmologi, semakin banyak ilmuwan dan pemikir yang mulai mencurigai bahwa realitas bukanlah sekadar kumpulan partikel keras yang bergerak di ruang kosong. Realitas mungkin lebih mirip sistem pemrosesan informasi raksasa.
Alam semesta bukan benda mati yang pasif, melainkan proses yang terus berjalan. Dalam kerangka ini, atom bukanlah batu kecil. Ia adalah paket data. Partikel bukan objek statis. Ia adalah peristiwa, event informasi. Ruang dan waktu bukan panggung tempat drama kosmik berlangsung, melainkan hasil render, tampilan yang muncul, agar sistem bisa diakses oleh pengamat. Lalu di mana posisi gravitasi dalam semua ini? Bayangkan alam semesta sebagai gudang data kosmik. Sebuah sistem yang terobsesi pada efisiensi, stabilitas, dan konsistensi. Dalam sistem ini, ada satu kecenderungan dasar. Data ingin tersebar merata. Inilah yang dalam fisika kita kenal sebagai entropi. Namun ketika terlalu banyak data terkonsentrasi di satu titik, seperti planet, bintang, atau lubang hitam, terjadi tekanan statistik, ketidakseimbangan dalam distribusi informasi. Sistem tidak menyukainya. Gravitasi, dalam sudut pandang ini, bukan gaya tarik misterius. Ia adalah respons sistem terhadap kepadatan informasi. Bukan kamu yang ditarik ke bumi. Kamu sedang diposisikan ulang oleh algoritma kosmik agar distribusi data tetap stabil dan efisien. Kamu jatuh bukan karena bumi memanggilmu, tetapi karena semesta sedang merapikan dirinya sendiri. Gravitasi bukan hukum dasar. Ia adalah efek samping, sebuah antarmuka pengguna. Seperti animasi loading di layar, bukan proses sesungguhnya, melainkan visualisasi agar sistem yang sangat kompleks bisa dipahami oleh pengguna terbatas seperti manusia. Kita hidup sebagai avatar. Pernahkah kamu memakai headset VR, memainkan game dunia terbuka, atau mengendalikan drone dari jarak jauh dan merasa seakan-akan kamu benar-benar berada di dalamnya? Dunia digital itu tampak koheren, responsif, dan terasa nyata di kepalamu. Padahal semua itu hanya sinyal elektronik yang diinterpretasikan oleh sistemmu. Hal ini memberikan sebuah analogi yang sangat menarik. Apa yang kamu alami sebagai dunia nyata mungkin bukanlah realitas itu sendiri, melainkan representasi di dalam pikiranmu. Apa yang kita lihat, dengar, dan rasakan bukanlah jendela langsung menuju dunia luar. Mata kita menangkap cahaya, tapi yang sampai di otak adalah sinyal listrik yang sangat disederhanakan. Otak kemudian menggabungkan, menafsirkan, dan memperkirakan informasi ini menjadi pengalaman yang kita anggap sebagai realitas. Dengan kata lain, otak kita membuat semacam simulasi internal dari dunia luar. Dalam neuroscience dan filsafat pikiran, ada gagasan bahwa persepsi manusia bekerja tidak untuk menampilkan dunia sebagaimana adanya, tetapi untuk memberi antarmuka yang berguna bagi tindakan dan kelangsungan hidup kita. Teori ini disebut user illusion, yaitu pengalaman sadar yang tidak mencerminkan realitas objektif, melainkan sebuah antarmuka yang dimodifikasi agar berguna bagi organisme yang mengalaminya. Bayangkan ketika kamu memakai VR. Meskipun dunia virtual itu bukan dunia nyata, otakmu tetap memperlakukannya sebagai kenyataan selama kamu berada di dalamnya. Perasaan ruang, gerakan dan interaksi itu terasa benar karena otak menafsirkan data sensorik dengan cara yang koheren dan bermakna. Begitu pula dengan dunia yang kita sebut dunia nyata. Pengalaman kita terhadapnya mungkin juga merupakan representasi yang dibentuk oleh sistem saraf, bukan jendela transparan ke realitas yang sesungguhnya. Dengan begitu, kita bukan sekadar pengguna dari dunia yang kita lihat. Kita adalah semacam avatar dalam simulasi persepsi. Dunia yang kita alami adalah bentuk yang dirender oleh sistem saraf kita, layaknya dunia virtual yang dirender oleh komputer saat kita bermain game atau berada dalam metaverse. Jika gravitasi hanyalah antarmuka, maka pertanyaan berikutnya tak terhindarkan. Apalagi yang selama ini kita salah pahami? Warna yang kamu lihat, suara yang kamu dengar, rasa yang kamu kecap, bahkan aliran waktu yang kamu rasakan, semuanya mungkin hanya dashboard sensorik. Kita tidak pernah bersentuhan langsung dengan realitas apa adanya. Kita hanya berinteraksi dengan versi yang bisa ditangani oleh otak manusia.
Seperti pemain game yang tenggelam dalam dunia virtual, kita lupa bahwa yang kita lihat hanyalah hasil render. Kita lupa bahwa di balik setiap tekstur, cahaya dan bayangan, ada aturan dan kode yang tidak pernah kita lihat. Maka sangat mungkin bahwa realitas sejati sepenuhnya non-fisik. Yang fisik hanyalah terjemahan kasar agar kesadaran biologis bisa berfungsi. Dan disinilah segalanya mulai mengarah ke satu kesimpulan yang mengganggu sekaligus membebaskan. Jika dunia adalah sistem informasi, maka kita pun bukan pengecualian. Kita bukan penonton. Kita adalah bagian dari sistem itu sendiri. Sekarang mari kita bicara tentang kamu. Tentang aku yang selama ini kamu anggap sebagai dirimu sendiri. Kita terbiasa mengidentifikasi diri dengan tubuh, dengan kulit, tulang, wajah, dan otak. Kita mengira di sanalah pusat identitas berada. Padahal tubuhmu terus berubah tanpa henti. Sel-sel mati dan diganti. Atom keluar dan masuk. Dalam beberapa tahun, hampir seluruh materi tubuhmu telah berganti total. Namun, ada sesuatu yang terasa konsisten. Sesuatu yang tidak ikut terganti. Kesadaran, ingatan, kepribadian. Hal-hal ini bukan benda. Mereka adalah pola yang terus dipertahankan. Kamu bukan daging yang kebetulan berpikir. Kamu adalah informasi yang sedang diproses. Tubuh hanyalah terminal sementara. Otak hanyalah CPU biologis dengan keterbatasannya. Kesadaran adalah software yang berjalan di atasnya. Dan seperti semua software, yang menentukan identitas bukan casingnya, melainkan struktur kodenya. Pola yang membuatmu tetap kamu, meski segala sesuatu berubah. Sekarang kita tiba di bagian paling sensitif dan paling sering disalahpahami. Apa itu kematian? Dalam paradigma lama, kematian adalah akhir total. Lampu mati, game over, kesadaran lenyap selamanya. Namun paradigma ini lahir dari satu asumsi besar, bahwa kesadaran hanyalah produk sampingan dari daging. Jika asumsi itu salah, maka seluruh makna kematian runtuh dan perlu ditulis ulang. Dalam fisika kuantum, ada satu prinsip yang sangat keras dan sulit dibantah. Informasi tidak bisa dimusnahkan. Energi berubah bentuk. Materi terurai. Namun informasi pola tetap lestari. Sekarang bayangkan ponselmu rusak total. Layarnya pecah. Mesinnya mati. Apakah fotomu, pesanmu, identitas digitalmu ikut lenyap? Tidak. Selama ada sinkronisasi, dalam kerangka ini kesadaran manusia selalu tersinkron dengan semesta secara real time, meski kita tidak menyadarinya. Kematian hanyalah putusnya koneksi lokal. Server pusat tetap hidup. Maka, apa yang sebenarnya terjadi setelah mati? Bukan kegelapan, bukan kehampaan, melainkan transisi, migrasi data. Kematian bukan akhir, tapi error hardware. Kesadaran tidak lagi dirender dalam ruang waktu 3 dimensi. Ia kembali ke lapisan realitas yang lebih fundamental. Tempat informasi tidak membutuhkan tubuh untuk eksis. Agama menyebutnya kembali kepada alam akhirat. Filsafat menyebutnya penyatuan dengan realitas hakiki. Sains masa depan mungkin akan menyebutnya return to the universal information field. Nama berbeda, bahasa berbeda, makna yang sama. Jika semua ini benar, atau setidaknya mendekati benar, maka hidup ini bukan kebetulan acak di alam semesta yang dingin dan tak peduli. Kematian bukan kegagalan sistem. Gravitasi bukan kekuatan misterius yang sakral. Semua hanyalah mekanisme dari sebuah sistem yang jauh lebih besar daripada yang bisa kita bayangkan. Dan kamu bukan debu kosmik yang akan lenyap begitu saja. Kamu adalah bagian dari kode abadi. Perangkat keras bisa rusak, avatar bisa mati. Namun data, esensi dirimu tidak pernah benar-benar hilang. Kita semua, tanpa terkecuali, hanya sedang menunggu satu hal, giliran untuk pindah server. Jadi, jangan takut pindah server. Sekian untuk pembahasan kali ini. Cek playlist dan deskripsi video ini untuk video pembahasan menarik lainnya. Jika dirasa bermanfaat, silahkan klik subscribe, like, share, komen, dan super chat maupun super thanks demi berkembangnya channel ini. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.